Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad an-nabiy al-mustafa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif dimanapun beliau-beliau berada, yang mulia para guru-guru kita semuanya, para ustadz dan ustadzah yang ulun muliakan, para tokoh-tokoh yang berhadir, bil khusus kepada yang mulia dari ukhuwah dari Arsyadi ataupun dari jemaiyah dari Arsyadi yang ulun muliakan, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Rasul yang ulun hormati, yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita sabarataan selalu dalam curahan rahmatnya Allah. Bersyukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama mengingat baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun di dalam suasana yang cukup tidak mendukung. Suasananya hujan, tapi alhamdulillah kita tetap kawal kumpulan. Alhamdulillah, ini pun ya karena muat wadah lah, karena wadahnya ingin keluarnya. Ya, alhamdulillah, walaupun hujan tapi orangnya tetap semangat untuk berhadir. Mudah-mudahan sebagaimana lapahnya pian datang ke sini, pahala pian makin dibanyakan ya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, walaupun kita berada di luar daripada bulan Maulid, kita tetap memperingati maulidnya baginda Nabi, karena pada sejatinya peringatan maulid tidak terhingga hanya di bulan maulid. Artinya orang bermaulidan tuh hendak wayah apakah kadang ada jadi masalah, boleh terus. Kenapa mic ini kayak bunyinya? Habis baterai kenapa kan? Hah? Sip. Bilanya masih kayak ini ganti nomor tali aja. Bila masih nangka karurok. Jadi peringatan maulid itu kada hanya di bulan maulid. Wayah apapun kita hendak mengingat Rasulullah, kada ada masalah. Wayah apapun kita hendak memperingati Nabi, kada ada masalah. Boleh aja. Kalau pang dipermasalahkan jar, kada boleh jar. Bon acara maulid di luar daripada bulan maulid, ujar siapa? Boleh terus. Bahkan kita ini mau hendak saban malam aruhan lebih baik nyaman bergantung panci berarti sarwanan haji gawian si panangat dan orang nangat hendak aruhan saban malam, makanan nyaman kenapanya bang rurakan tolakan kayak nyamannya boleh kanyang parut nyamannya. Nah, ini kan ada salahnya orang pemaulidan tuh, namanya lahkan tuh memang orang kadang ketujuh, orang kadang ketujuh dan maulid itu nang lalu tuh macam-macam mahapak. Ngerti nggak mahapak? Mahapak tuh menyembati, apa namanya, mencela, melecehkan tuh mahapak. Ada bahasa kita. Nah alhamdulillah, ulun bingung juga nak nyampaikan apa malam ini. Bingung ulun. Hajar pemulaan jejak sampit nih. Desuah jejak sampit, seumur hidup desuah jejak sampit. Alhamdulillah terjejak sampit berkat guru Mu'inhan, alhamdulillah.
penjejak sampit alhamdulillah tuh bercita-cita hendak kesampit kada suah sampai kesampit tuh udah ulun berniat nih hendak anu apa ngarannya hendak ziarah ke ujung pandaran kada sampai-sampai kada sampai-sampai lagi hendak tulakan gagal alhamdulillah udah sampai tak kesampit ini kada medai kada tatulak ke sana pagi insyaallah besok pagi ini mic-nya apa fix sudah baik apa kada baik kalau talah di ujung situ negara kata telinga negara kada lah situ pak ujung sana yang mana hamba maksudnya ujung sana mendengar kah? Oh, dengar kah telinga? Ujung situ dengar kah? Dengar. Yang di dalam? Ada. Nah, itu berarti sarung di dalam baiki loh panitia. Baiki. Ada dengar aja di dalam. Itu ada kah anunya tuh? Oke, panitia. Ada beberapa santai aja lah bener. Baiki loh. Di dasarkan dada lah salonnya sebentar. Ada. Ada salonnya kesini tapi kurang dengar. Dasarkan dengar. Atau kalinya. Ada baiki jadi lulun santai ya. Artinya sasambilan. Ya, udah. Hah? Maju mana? Maju ke sini. Kada bertipe gak biar kita. Ini binian dia kita. Nah, soroknya sini gue nak bentar lalu melindungi dia nak. TV-nya apa iya? Binian dia kayak itu bisa maksa. Bisa maksa tadi Pak, oleh biniannya makhluk yang lemah tapi bisa mengeraskan. Bisa bujur ya Pak. Maksud ulun tuh nah kayak ini kan, maksudnya nak ada kawajar jadi guru coba Pak guru bergitar kan mengarasi kan tapi mengarasi nang baik aja. Laki kada mau ke balai, kada mau ke masjid ke kada kah jadi bini. Lah kada ke masjid kudu beri. Ngarannya laki hendak itu paksa sikir. Ini ngarannya mengarasi yang baik gitu. Itu maksud ulun makhluk yang lemah tapi bisa mengeraskan. Maham lainnya salah ya. Ya Allah. Coba ini sound systemnya gimana nih? Efeknya buangi. Eho-nya apa bass-nya dikurangi, treble-nya naik kan supaya makin suara. Senang gitu. Cek. Cek. 1, 2. Bass-nya kurangi, naikkan treble-nya. Sekira mahing bunyinya. Cek. Nah, itu tanah. Tadi kan kampap bunyinya tuh. Ada ulun terus terang aja karena mau ada supaya nyaman bersuara itu. Dah cek save dah jadi getok lagi. Oke ya lah mana tukang soundnya mana? Oh di belakang kan? Oke. Bentar rela ulang menyuruh pian. Bapak. Oke. Hadirin sekalian yang ulun muliakan rahimakumullah. Tatkala kita memiliki Rasulullah, tatkala kita dipilih oleh Allah ada memiliki hubungan kuat dengan Rasulullah, maka disitulah kita mendapatkan kemuliaan yang tak terhingga. Setiap apapun dan siapapun yang ada hubungan kuat dengan Nabi Muhammad pasti akan jadi mulia. Kenapa para habaib jadi mulia? Karena di dalam darah daging para habaib mengalir darah dagingnya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga mereka jadi mulia.
Bahkan saking mulianya para habaib sampai disebutkan binatang buas pun kada pacang wani memakan bubuhan Habib, asal Habibnya bujur, kada palsu. Bila Habib palsu biar makannya juga. Bahari kan pernah tuh ada orang ngaku jadi syarifah, syarifah yang asli disambat orang syarifah palsu, syarifah yang palsu disambat orang asli. Nah cuma ada yang tahu bahwa nang disambat palsu itulah nang asli. Akhirnya dimasukkanlah si syarifah itu ke dalam penjara. Yang di dalam penjara dimasukkan singa nang rahatan lapar. Singa lapar itu apa aja bentesnya biar. Bentesnya taruh singa kelaparan. Ada tahu urusan. Baya dimasukkan syarifah nang sambat orang palsu tadi, padahal itu nang asli. Dimasukkan ke dalam penjara, singa nang laparnya nah kulilek mehingon cium boga, mehingon cium boga, ninggetuk, kadang ninggetuknya, kadang lima apa-apa. Nah jurang ini berarti asli nang ini, nang padahkan orang palsu ternyata itu nang asli. Iya jurang masukkan saikomnya, nang dipadahkan orang asli tadi ternyata ini nang palsu. Babanya dibuat hanya ram, orang nganceng lawang udah tingasnya. Itu tuh karena di dalam darah dagingnya kadada mengalir darah daging Nabi Muhammad SAW. Habaib menjadi mulia, syarifah syaraif jamaknya menjadi mulia karena di dalam tubuh beliau mengalir darah daging Nabi Muhammad. Ataupun makhluk mati yang kada bernyawa ada memiliki hubungan kuat dengan Nabi Muhammad pasti jadi mulia. Contohnya apa? Hari Senin. Hari Senin ini kan ada bernyawa lah, ada nyawanya. Hari Senin deh. Kenapa hari Senin jadi mulia? Karena Allah mentakdirkan rata-rata sejarah yang besar yang penting berkaitan dengan diri Nabi terjadinya hari Senin. Nabi dilahirkan hari Senin, Nabi diangkat jadi Rasul malam Senin 17 Ramadan, Nabi keluar dari Mekah menuju Madinah hari Senin, sampai di kota Madinah di pintu gerbang disambut pakai tola al-badru hari Senin, turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah hari Senin, terjadinya Fathu Makkah, Nabi membersihkan kota Makkah daripada berhala-berhala yang mengelilingi Ka'bah hari Senin, meninggalnya Rasulullah hari Senin. Seakan-akan Allah ingin berpesan kayak ini, Senin sengaja aku sediakan untuk kekasihku Muhammad SAW. Nah sehingga hari Senin menjadi mulia, hari Senin menjadi hebat karena ada ikatan yang kuat dengan diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan salah satu habaib kita mengatakan, siapa nang ditakdirkan Allah mati malam Senin, mati hari Senin, fadilatnya sama dengan mati malam Jumat dan hari Jumat. Kalau orang mati hari Jumat di dalam kubur kadada karena fitnah kubur, orang mati hari Senin malam Senin pun sama kayak tujuan. Kenapa maka sama? Karena hari Senin dipandang mulia berkat ikatan yang kuat dengan diri Nabi Muhammad SAW. Nah itu makhluk mati kuat hubungan dengan Nabi jadi mulia dia. Nah sekarang kita sebagai umatnya Nabi pun jadi mulia karena berkat kita memiliki ikatan yang kuat dengan Nabi kita. Kenapa kita maka mulia? Karena kita disambat umat Nabi Muhammad, sehingga kita jadi orang mulia. Kita dimuliakan Allah, kita dilebihkan oleh Allah daripada umat-umat yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabahani, beliau ini salah seorang wali yang memiliki mahabbah kepada Nabi sangat kuat. Rasa cintanya kepada Nabi luar biasa.
sampai beliau banyak mengarang kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah hidup dan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bakawan dengan Al-Habib Ali pengarang Maulid Habsyi, bakawan dengan Syekh Muhammad Al-Azab pengarang Maulid Azab. Beliau-beliau ini semuanya orang yang mahabbah kepada Nabi, bahkan mahabbahnya disambut oleh Nabi, diangsuli oleh Nabi, diterima oleh Nabi, sehingga mereka menjadi mahbub, dicintai oleh Nabi kita SAW. Bukan orang sembarangan. Beliau mengatakan khasaisu ummatihi sallallahu alaihi wasallam, khususiyat umatnya Nabi. Fa'lam, ketahuilah, annallaha ja'ala ummatahu sallallahu alaihi wasallam khaira ummatin ukhrijat linnas. Ketahuilah bahwasanya Allah menjadikan umatnya Nabi sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Mulai zaman Nabi Adam, umat itu banyak. Tapi umat yang paling harat, yang paling baik, paling mulia, paling disanjung oleh Allah Ta'ala dan dilebihkan oleh Allah, cuma umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ja'alahum warasatal anbiya, dan Allah menjadikan mereka umat Nabi Muhammad sebagai pewaris para nabi. Bahkan sampai ada sabda Nabi, ulama ummati ka anbiya'i bani Israil, atau kama qala, ulamanya umatku sama dengan para nabinya Bani Israel. Siapa yang ditakdirkan Allah jadi ulama di tengah-tengah umat Nabi Muhammad, itu posisinya persis kayak Nabi di tengah-tengah Bani Israel. Ini kehebatan umat Nabi Muhammad. Wa a'tahumul ijtihad fil ahkam, dan Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad bisa berijtihad dalam masalah hukum. Fayahkumuna bima adda ilaihi ijtihadahum, maka mereka pun menghukumkan sesuatu dengan apa-apa yang telah mereka tunaikan daripada ijtihad mereka. Umat Nabi Muhammad diberikan Allah kelebihan bisa berijtihad. Ulama-ulama yang berijtihad sudah disepakati diantaranya 4 madhab besar. Madhahibul arba'ah, al-Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Keempat-empatnya ini mujtahid, orang-orang yang diizinkan dan disahkan untuk melakukan ijtihad. Beijtihad itu kada sembarangan biar. Kalau pang beijtihad sorangan, nyimpulkan hukum kada mau, mun alatnya kada lengkap kada mau, habis bakapiran orang. Gara-gara seorang Dewi bisa tadi pang nyimpulkan. Itu kan kayak itu 4 orang bahari aja kita. Jangan pindah mudi-mudi orang kelakuan. Sudah ada orang bahari ini luar biasa dah. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, apa kurangnya? Apalagi Imam Syafi'i, pemimpin madhab kita, apa kurangnya beliau? Sudah sempurna orangnya. Bahkan belum Imam Syafi'i lahir, sudah dihabarkan oleh Rasulullah tentang keberadaan Imam Syafi'i. Nabi mengatakan, inna Quraisyan yamla'u tibaqal ardi ilman. Karena ada satu orang Quraisy yang ilmunya memenuhi seluruh dunia, kata Nabi. Itu belum Imam Syafi'i lahir, belum lahir tapi sudah dipadahkan Rasulullah. Ada kaina orang Quraisy yang ilmunya memenuhi dunia. Ternyata bayi lahir pas Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza, di Gaza, di Palestina. Lahirnya Imam Syafi'i memang di Palestina, tapi yang dimaksud Quraisy, beliau keturunan orang Quraisy. Imam Syafi'i itu ke atas dirunut sanadnya sampai ke atas, sanad jar nasab Imam Syafi'i ke atas itu nyambung dengan keluarga Nabi Muhammad, menyambung dengan orang-orang Quraisy. Nah, ini yang dimaksud. Ini keutamaannya jar ulama, nang mana nasabnya tasambung ke atas sama dengan Nabi, padilatnya tidak mengurangi dengan keturunan Nabi.
artinya sama-sama pada mulia. Ini Imam Syafi'i, hebat Imam Syafi'i, pahapalan biar orangnya. Kadang-kadang ngegempengan pahapalannya Imam Syafi'i itu. Sewah terjadi kan cerita Imam Malik nih mendiktekan hadis 19 buting bila ada salah hadisnya, didikte oleh Imam Malik. Imam Syafi'i ini bawa kertas kadada, bawa pulpen kadada. Jadi nak bakal nulisnya, nulisnya pakai liur, pakai banyu liur, ditulis di tangan. Ini orang pintar tuh pian, rumus orang pintar, ingatakan kenakanlah. Orang pintar tuh di kantong kertas ada pulpen, itu orang pintar. Imam Abu Hanifah tuh kada pernah lepas kayak itu. Pokoknya di kantong beliau pasti ada buku halus, ada kertas, ada pulpen. Tujuannya apa? Mencatat ilmu. Ilmu tuh bila kada dicatat bisa hilang. Memaksiatkan otak bisa error. Hingga arba arisan dipikirkan. Karena tanggal 15 bayar kredit pulang. Ada minek lah otak mikirkan. Enggak ada ditulis biar kadija mau ingat. Nah, makanya harus ditulis. Harus ditulis. Itu ciri orang pintar. Adalah di kantong bawa buku. Anak pintar nah. Bawa buku, yang bawa pulpen pintar, masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Pintaran. Ada nantuha bawa buku, bawa kertas dan pulpen lain catat mau buntut orang. Camuknya nenek. Dada sini dada. Oke, alhamdulillah dada, alhamdulillah. Wadah kami bisa dengar. Nah mesti yang bawa buku di sini. Sebenarnya marikap nomor buntut. Malam ini berapa keluar dari catatan. Nah katakan mungkin ada sesamaannya malam besok aja. Arisan Hongkong. Haram. Judi itulah. Judi masuk judi jeremah. Apa kurangnya Imam Syafi'i? Hebat dia. Sampai Sidin menulis hadis 19 buting itu pakai banyu liur, di tangan ditulis calap kamu toh, tulis di tangan. Calap tulis. Apa aja Imam Malik ikam tulis gitu? Nulis hadis pian guru masa aja gurunya tulis hadis pakai banyu liur? Bujur guru kada percaya kada. Bujuran guru baca jaran Imam Malik kan. Mun bujuran ikam menulis hadis baca. Dasar dibaca oleh Imam Syafi'i sabigi huruf kada ada salahnya. Menulisnya pakai banyu liur di telapak tangan. Ya bayangkan biar kita kan kada kawan itu tuh. Kawan kita. Pakai pulpen aja bisa ada tahap lagi baca di banyak lagi aja. Pakai pulpen tuh bagi pakai liur kemana? Lilionya anunya. Pintarnya Imam Syafi'i luar biasa. Sampai kehebatan Imam Syafi'i apa? Bila Ramadan 20 kali ya. 2 kali sehari hatam Quran. Jadi sebulanan Ramadan 60 kali tamat Quran. Fasihnya luar biasa. Jadi jadi guru kami berkisah Imam Syafi'i itu ilat sidin kawan jilat hidung. Ilat sidin kawan menjilat hidung. Coba pian jilat hidung masing-masing. Yo kawan. Enggak mana leh kira leh. Paling gen sisingot nanggo. Nah Imam Syafi'i ilat sidin kawan jilat hidung. Bayapa guru itu panjangnya aja. Pian salah mikirakan Imam Syafi'i itu orang Arab hidungnya panjang. Ilat sidin sama lawan kita, cuma hidung tak panjang. Hidung orang Arabnya ya. Kau mikirakan. Cuma orang ilat panjang itu dasar pasien pian. Orang ilat panjang itu dasar pasien bujur. Masya Allah, orang ilat panjang tuh bujur-bujur nyaman bawa bacaan. Coba ilat handap, kulul-kulul. Tadi dia mau kena bacaan. Coba ilat kita kan normal kayaknya, bepandir biar, nyaman bepandir. Aku hendak ke sampir, kan nyaman bepandir. Coba ilat pian dilipat. Apa ya? Apa jadinya? Nah itu tuh ilat handap kulul-kulul. Ada panjang fasih bawa bacaan. Orang ilat panjang masya Allah fasih bawa bacaan. Apalagi Rasulullah telah sempurna benar Nabi.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ana afsahu man nataqa bid-dha. Aku orang yang paling fasih membaca huruf dha. Dha. Dha itu makhrajnya gelumbung jarak sebelah kanan atau sebelah kiri. Dha. Dha. Gelumbung sini no. Dha. Sepasih-pasihnya kita nyambut dha, tetap pasih Nabi menyambut dha. Kadang-kadang kau malah akan Nabi, tapi tetap kita dituntut supaya pasih. Jangan hidup nih seadanya. Kadang aku seadanya guru belajar, kadang mau seadanya harus belajar pasih. Walaupun kadang sama Nabi mirip berang. Baca kalamullah belajar biar mulai alif sampai ya kadang nang samanya. Bila pian ada sama ilat pian masalah. Ilat pian tasilahu ngarannya. Wajib diurut, wajib dibujurakan karena salah bawa bacaan. Ini ada nanjim sealaman baca surah. Bacakan surah Al-Zalzalah, Al-Jaljalah. Salah dah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza junjilatil ardu jiljalaha. Jim sealaman. Jalika jazaa'ul jalimin. Jim sealaman. Orang dzalika jazaa'ul zalimin. Dzalika jazaa'ul jalimin. Belajar kaum muslimin jangan sampai kada bisa baca Quran. Kaum muslimin jangan sampai baca Quran bararamang. Bahapal bahaya tau. Artinya bahaya tau. Bahaya tau itu ya, bahaya tau tadi bang. Salayau muntok. Jangan bahaya tau, baca ada aturan. Kita ini sudah ada aturan kita lah, sudah ada aturan. Jadi jangan bahaya tau baca Quran tuh. Baca maulid sama dengan bahaya tau. Baca maulid beberapa. Binian barancang negara jadi. Hanya bisa udah mau ular kelak, mau ular aja di YouTube tuh udah ular. Binian di ular baca maulid mah hawa-hawa ya suara. Hawa itu maksudnya malang-alang. Suaranya kok ada sampok kapuhak. Nah kapuhak kayak bahasa banyak aja bukannya kan. Kalau sampai kapuhak salah kuai. Bahasanya tuh nama hawa-hawai gitu nah. Ya balik modelnya tuh membaca tuh model kayak malang-alang. Pahtajal arsutara bau wasti besara. Ayo, baca pahtajal. Wajdadal kursi yuhaibatahu wa wakara. Itu kan malang-alang ngarannya. Karena bila sudah sampai hendak pendirian sajidan sakiran hamidan ka'annahul badru bi tamamin salalah Muhammad salalah benar salalah dia salalah ada binian kayak gitu karancakan binian barajen. Di sini ada bang sini, di sini ada, di sini rajin ada ya. Makin baca salawat badar tuh ya Allah, ulun sakit parut mari tertawa. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Apa habibillah. Ada pasir lalu kaina kalau anu hendak tampil munnya ada pasir kaina gitu. Nah, suruh nang pasir aja dulu lah supaya tanyaman didengar gitu. Nah jadi Rasulullah SAW luar biasa pasirnya. Dan demikian pula imam kita Imam Syafi'i. Ini termasuk mujtahid di kalangan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menentukan hukum-hukum beliau ini. Wa kullu man dakhala fi zamani hadhihi al-ummati ba'da nabiyha
Dan setiap orang yang termasuk pada zaman ini umat sesudah dilantik nabinya ini umat, ka Isa alaihi salamu, seperti Nabi Isa alaihi salam, wa kadzalika man yaqulu minal ulama'i bi nubuwwatil Khadir alaihi salam wa annahu baqin ila al-yaum. Dan demikian pula pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Khadir alaihi salam hidup sampai hari ini. Fa innahu tabi'un li ahkami hadhil millah. Maka mereka para nabi tersebut mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa kesimpulannya tuh ini, setiap orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad itu termasuk umat Nabi. Walaupun sidin jadi nabi juga, tapi mau umpati milahnya Nabi kita, agamanya Nabi kita. Contohnya siapa yang masih hidup? Nabi Isa. Menurut keyakinan agama kita meyakini Nabi Isa diangkat Allah ke atas langit yang kedua. Beliau nantinya akan turun ketika membantu Imam Mahdi menghadapi Dajjal. Turun karena beliau hidup, berarti Nabi Isa umat Nabi Muhammad, karena beliau hidupnya masih ada setelah Nabi Muhammad, maka itu termasuk umat Nabi. Demikian pula Nabi Khadir alaihissalam. Nabi Khadir hidup, Nabi Khadir alaihissalam hidup sampai hari ini, dan beliau hidup bisa ada di mana-mana. Beliau kadang-kadang menyamar jadi orang biasa, kadang jadi orang alim, kadang bisa jadi orang gila, macam-macam. Sering menyamar bisa jadi siapapun. Bahkan Nabi Khadir alaihissalam disebut setiap tahun beliau melaksanakan ibadah haji. Setiap tahun. Makanya jar guru rajin bilanya ikam naik haji, rancaki basalaman balalakian lo. Siapa tahu ikam tajapai tangan nang kadada tulangnya, ibu jarinya kadada batulang, maka itu ciri fisik Nabi Khadir. Seikungannya manusia di dunia nang kayak itu. Bila tangan ibu jari kada batulang, sohe, ragep dia lagi pisit-pisit. Nabi Khadir doakan ulun mudahan selamat dunia akhirat, kayak itu, mudahan selamat dunia akhirat. Itu aja doanya. Aduh sanggup panjang. Ini macam-macam doa mudahan karena arisan. Wah, apa berdoa karena arisan? Pak aja ada. Mudi ya untuk marahnya. Berdoa itu yang singkat padat berisi gitu. Abah guru sekumpul bahari waktu peresmian jembatan Barito, waktu Presiden Soeharto datang, itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Itu jazilin. Masyaallah. Guru datang. Allahumma shalli ala Muhammad. Masyaallah. Lawas dalam merindukan beliau nina. Malam hari ini dipertemukan, Masya Allah. Masya Allah. Belum baju hirang, sidin baju hirang, apa kata hari hujan ternyata dulu. Allah sini gerak. Muhammad. Dari lawan nah pakai dulu. Nggih. Alhamdulillah lawas dulu bukan beliau. Akhirnya malam hari ini dipertemukan di majelis yang mulia. Insyaallah alhamdulillah. Tarusanlah. Jadi ulama yang meyakini Nabi Khadir alaihissalam hidup, nah maka Nabi Khadir tersebut termasuk umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jangan Nabi Khadir itu bisa nyamar jadi siapa-siapa. Zaman Kiai Hamid Pasuruan itu rancak Nabi Khadir menuntai Kiai Hamid dalam bentuk orang gila. Jadi ada Muhibbin Kiai Hamid nih, Kiai saya mau ketemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Ya dia Kiai, tunggu nanti jam 10 malam. Nanti kalau ada orang lewat itu Nabi Khadir alaihissalam. Nggih Kiai. Duduk kayak ada terpagar mahadani. Duduk mahadani. Ada orang lalu saya kewikong. Sekali jam 10 tes ada orang gila lalu.
ujar Kiai Hamid bila jam 10 lalu Nabi Khidir tapi nang ini orang gila kada iraninya bener orang gila nang lalu kenapa apa bah Kiai Hamid ni manusia benar aja madahan Nabi Khidir nang lalu orang gila madahan Nabi Khidir mana bang mengarade kada caya kan kada caya nih akhirnya subuh pertemuan dengan Kiai Hamid jadi Kiai malam tadi tetamu kada dengan Nabi Khidir tidak ada Kiai yang ada cuma orang gila justru yang gila itu Nabi Khidir alaihissalam masa sih dia iya Nabi Khidir itu bisa nyamar jadi siapapun jadi biar hati-hati lah yang datang ke rumah minta-minta atau hati-hati bisa Nabi Khidir nantes pian tok minta sedekah aja ulun karena makan 3 hari wah jah pergenalnya pagelengan kayak kayu bangki hidup bakal dicari hati-hati pian tak main Nabi Khidir bahaya ada Nabi gempeng kan tak main Nabi aja mainnya ini tabiat manusia yang paling alih ini pian la ilaha illallah alih benar nih parlo bermain bari ikat dah banyak manusia anak itu orang tuh mungkin hendak bari baik-baik kayak itu nah lalu itu ada dari dibaca maka pengemisnya pintar kita ulun maksol aja ya ini saya nama maksol kayak itu ayo haji aja ada maksolannya aja mau kada mau ya sini mau karakana 100 ya saya maksol udah baca 99.500 minek pengemis dari yang berpala aja si pengemis haji ini ada ke orang kayak itu ya maupun cari ada ya. Orang teman kada hendak memberi ini beranai atau disuruh lalu baik-baik ini kada sudah beri kada mau memai pak iyanya memai pak iyanya jangan kayak itu biar kesian jangan kesian ya Allah aku tak memai Nabi Khidir tadi hati biar Sidin bisa nyamar jadi siapapun. Nah maka kata Al-Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani di sini tadi beliau-beliau yang masih hidup setelah ajarannya Nabi Muhammad sudah ada maka beliau-beliau itu dinyatakan mengikut tabi'un li ahkami hadhil millah mengikut kepada hukum-hukum ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Wa kadzalika Ilyasu ala ma sahhahu Abu Abdillah Al-Qurtubi annahu hayyun aidan dan begitu pula sebagaimana telah mensahihkan Al-Imam Abu Abdillah Al-Qurtubi beliau mengatakan bahwa Nabi Ilyas itu hidup sampai saat ini berarti Nabi Ilyas pun mengikut kepada millahnya Nabi kita Muhammad SAW. Walaysa fir rusuli may yutbi'uhu rasulun illa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kada ada jasidin daripada para rasul orang yang mengikuti seorang nabi dari kalangan seorang rasul dari kalangan rasul juga rasul nina sudah diangkat Tuhan jadi rasul nang maumpati di belakang itu termasuk umatnya ada jadi rasul juga kada ada kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi kita ini lengkap semuanya termasuk di dalamnya ada para rasul yang lain mengikut kepada millahnya Nabi kita Muhammad. Ini cukup kata beliau. Wa kafa bihadza syarafan li hadhihi al-ummatil Muhammadiyah. Cukup ini menjadi dalil betapa mulianya umat Nabi Muhammad. Karena di kalangan umat Nabi Muhammad ternyata ada rasul-rasul yang mengikuti kepada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Cukup ini menjadi kemuliaan kesan kita beritaan ya. Belum lagi yang lain-lain banyak keistimewaan umat Nabi. Seperti yang disebutkan lagi annallaha ta'ala rafa'a anhumul isra alladhi kana 'alal umami qablahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat daripada umat Nabi Muhammad ini al-isir sebagaimana al-isir itu dulu diberlakukan kepada umat sebelum Nabi kita Muhammad. Apa arti al-isir? Al-isir ini sesuatu yang sangat berat dan itu diangkat oleh Allah dari umat Nabi. Yukhaffafu anhum ma kullifu bihi minat takalifi syaqqah, diringankan
diringankan oleh Allah Ta'ala bagi umat Nabi Muhammad sesuatu yang sangat berat bagi umat terdahulu. Itu diangkat, diringankan bagi umat Nabi. Seperti apa? Kata'yinil qisas fil amdi wal khata', seperti menyatakan kisos kepada yang melakukan dengan sengaja ataupun tahilap. Orang bahari pian basing haja kah tahilap kah, pokoknya kisos. Orang bahari umat Nabi kada kisos tuh kepilih dosa-dosa tertentu aja nanti kisos, nang lain-lain kada. Ada orang dulu ada basing haja kata gawi tak salah kata hilap, pokoknya kisos selesai. Waqatil a'dha'il khati'ah, dan dipotong anggota-anggota yang tersalah. Tahilap tata kurang bahari jaga wayhine umat Nabi nang kaya kaini pian limbaham banyak nampak geden tangan wayhine dibaya ke pasar kita singgol tangan nilan gurit binian tata kurang orang melihat tuh itu jurang guru nyinggol gurit binian sini jahat hakimnya kan tasong tata kurang ya jaga tidak banyak mengenai tangan wayhine pian orang bahari orang itu syukur atau umat Nabi Muhammad jaga tahu umat bahari ceh tahom pulang bisa ada tangan dia tahuan orang apalagi beristilah nah bahar di tangan pasar akhirnya ngalih juga lah karena di pasar itu bot manusianya syaitannya banyak juga banyak syaitan di pasar apalagi hendak hari raya tuh banyak syaitan di pasar banyak benar nang kada bersumbahyang di pasar banyak kada kesyetanan kada kesyetanan belum nah mencutani betul enggak belum ya paloi bahari ka pasar ke orang sugih juga paloi ya orang sugih ini lain aja jajanan kalau orang kada berduit paloi biaya ke pasar borok salawar kancang kantong ini jaga apa isinya kalaras suara kalaras pisang lah di bulan-bulan paloi berarti paloi dalam kantong karena paloi memprediksi hendak hari raya ini banyak malin. Nah paloi ini pintar kancang kantong dihiga ini nah kancang hibak kan kalaras suara kalaras tahu lah kalaras nang daun pisang nang karen itu kalaras syaratnya buat di paloi sini maling mengincar dah mulai paloi masuk pintu gerbang pasar punya maling ini aja ujutannya apa kancang bener kantong pas banget malingnya binian oma paloi dasar rezeki bener babaya mencalok kantong paloi tumbus pulang makasih paloi kada beda pisan rezeki bener paloi tak buatnya si maling ke sini lu tajepe ya nang punya tajepe apa ada berenai aja balai jangan dilapas bila melapas kuku ciaki maleng paksa video yang tadi kemana-mana balai bejaga terpintar balai yang ada terjadi mau hendak nuruti balai ada raya marah lagu pinata baru binian malengnya kan marah nah lapas soalnya aja balai kuku ciaki maleng paksa kada melepas paloi ada aja si paloi akal karena gini paloi pian karena gini paloi itu dapat ditiru paloi itu melihat orang rumah pepalakat nah kayak guru ini kan pepalakat nah bertulisan misalnya kan Ustadz Abdul Muin bertulisan kayak itu kan di rumah nih paloi panas juga tuh lihat orang kayak itu kan lihat orang hingga rumah bertulisan Fauzi Ispidi subalah sana mahlan isagi subalah sana anu tohalus anu dokterandus tohalus di sana dokteranda besita panas paloi melihat rumah orang betul tulisan macam-macam paloi maulah juga ulah paloi papan satambek tulisi paloi apa ada ir aja paloi titik paloi MSC protes bukannya sakampungan toh sagam untuk protes berarti kau jurang loya tital banyak pada kami sekolah kelas 2 aja kada tuntong benda kau jurang baulihan tital nang itu kan
Ada aja paloy ampun ku bujur. Bukanmu nang ngerti. Iir tuh aja paloy maksudku ini rumah. Paloy MSC mantan supir camat. Itu kisahnya bujur ya paloy. Bukanmu aja paloy kita paham. Itu akal paloy malah akal paloy ini udah kau dikalahkan ya. Paloy ini kan kisah ampun kita orang Banjar nih. Itu paloy. Dah kembali ke pembahasan. Jadi orang bahari itu bila tasalah anggota nang tasalah tadi dipotong. Wa qat'i mawdi'in najasati. Nah, umat-umat terdahulu dipotong tempat yang terkena najis. Misal baju gamis kena najis. Di mana kena najisnya itu dipotong. Udah boleh ditapas tetap kada sah. Harus digunting. Menggunting kenapa kananan di bawah tuh tanya nyaman digunting. Busian bakal minta cician karena sindiran. Mau ditahan di birong kami paksa. Jaga Pak Waras lagi baju batambal mana waras. Ada waras lagi untung kita kada kayak tobian. Jaga hukum ditatap aja kayak itu bah tahu maka tahu. Banyak baju nang berabir-abir bariwang-bariwang aja ini. Nah, di bawah digunting kayak itu karena ini ada cap air di bawah nih kan bisa anak tahi ayam tahi itik macam-macam. Untung kada kayak itu kita cara membersihkannya tinggal kita bersihkan dengan air mutlak, hilang bandanya, hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasanya, selesai. Kawadah dibawa pulang ke ibadat. Ada umat bahari mun kada digunting kada asik. Pokoknya bila digunting hanya sah. Atau pasal hajat kan tambalannya ngarannya nang riwang kayak itu mana waras lagi ditambahin. Nah gitu. Untung benar kita kada kayak itulah untung banget. Wa qatlin nafsi fit taubati, dan dibunuh ketika menyatakan diri sudah bertaubat tetap dibunuh. Orang bahari ada dosa tertentu yang walaupun ia bertaubat tetap disuruh dibunuh. Ada hukumnya orang bahari. Tapi umat Nabi Muhammad kada. Umat Nabi bila sudah bertaubat selesai. Dosa-dosa yang terdahulu dihapus oleh Allah Ta'ala. Bahkan saking pemurahnya Allah Ta'ala, dosa yang saking banyaknya bila ditaubati nang dosa tadi dihapuskan Tuhan, malah dirubah jadi pahala. Ini untungnya kita. Untung benar umat Nabi Muhammad nih. Untung benar dia. Kada syukurlah kita jadi umat Nabi. Syukur banget jadi umat Rasulullah. Syukur. Waqad kana ar-rajulu min bani Israil yudhnibu dzamba. Dahulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang ia berbuat dosa. Fayusbihu qad kutiba ala babi baitihi anna kaffaratahu an tanzi'a 'ainaika. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel berbuat dosa, maka subuh harinya balikap di Muhara Lawang. Ngerti kabalikap? Betulisan di Muhara Lawang anna kafaratahu, bahwasanya kafarat dosanya antanzi'a ainaik, bahwa dicabut dua matanya. Malam tak salah begegawi, tulisannya di lawang mata ikam harus dicabut. Paksa cabut. Kadanya nyamanan kada bebete, ya. Nyaman kan usia kada mata. Adanya nyamanan, pijak mata kada nyaman. Untung kita nih mata melihat untung benar ya. Untung. Rumah irama sawat pijak sih deh. Ya lah, film cinta segitiga. Sawat pijak yang tongkat yang di tangan menjadi teman abadi. Begitu derita nasib orang buta, hidup di dunia di dalam gulita. Romai Rama, sawat picak Romai Rama merasa itu. Cinta segitiga judulnya. Oleh karena mata picak toh jadi sawat pacaran tak kawin ke orang toh. Kada lihat lakiannya nang mengawini binian seorang siapa? AA-nya seorang kawin. Insinyur Dindi itu kawin lawan Rika Rahim kan.
Apa ada? Dikira bininya Insinyur Dindi siapa? Tahu pada pacaran seorang. Ngaran mata picak mana melihat. Kami dia filmnya Cinta Segitiga. Apa ya? Nonton aja juga. Nah, ulun koleksi lengkap cila di rumah tuh. Rumah Irama tuh lengkap. Mulai bahari dah, mulai ulun SD sudah mengoleksi film Rumah Irama. Mulai film macam-macam ya, judulnya Kesatria Bergitar ada di rumah tuh. Terus Rumah Irama berdakwah, nang Kesatria Bergitar tuh, nang merabahkan patung nasi dan dirabahkan Rumah Irama. Itu filmnya Satria Bergitar judulnya. Nang gitar Rumah Irama tuh sakti bisa nimbok kayak pistol anunya gitarnya. Jaka suara ada juga bisi bahari. Itu nang Rumah Irama ditahan oleh Simon, company Belanda kan. Lengkap filmnya di rumah tuh. Sampai Rumah Irama nang diborgol tangan di dinding gitu. Nah, dengar paguruan kalah dan dimati oleh musuh. Rumah Irama dinding jepacol dapat bismillah. Pacol dinding biar kekuatan Rumah Irama ada kekembangan. So film jaga suara itu lengkap, pokoknya lengkap belum filmnya. Nah, filmnya Ikang Pauji itu musuhnya ada juga di rumah. Menggapai Matahari 2 itu biniannya caranya Kartika. Itu Rumah Irama suaranya diracuni sampai kada kau bernyanyi lagi, suara rumput. Tapi berkat biniannya alhamdulillah terpulik suara Rumah Irama. Biniannya paragihan Tanggugor kan jurang. Wah, Rumah Irama baru Kartika. Rupanya hobi juga Rumah Irama buat ada mengulun terus bujur soheh biar kasetnya aja betuyong di rumah tuh. Pokoknya koleksi Rumah Irama ada terus ulun bisi. Nang begadang ada, gitar tua ada. Gitar tua tuh Rumah Irama wan Insinyur Dana enggak. Siok pilihannya ada hendak nang kawin lawan Insinyur Dana. Pasar Rumah Irama nang penyanyi hanya gitar tua. Aneh pilihannya aneh kita. Itu pokoknya ramai sama Rumah Irama tuh ya. Mau. Yau. Jadi syukur kita jadi umat Nabi Muhammad, syukur banget ya. Jangan tidak tak salah-salah mata nih cabut orang hukumannya. Tapi syukur kita. Bahagia kawan yang ini tak salah mata dicabut karena kecabutan hakim. Nampak banyak benar salahnya wah ini mata. Boleh ke kanan salah, boleh ke kiwa salah, boleh ke hadapan salah, salah terus. Kenapa mata ini ada terus bang? Kada ditihi barangnya baik. Kada ditihi pulang jahatnya isok dia ada lagi. Ini pangalehnya deh jadi salah terus kita nih. Makanya kita nih ini ngaleh mata kita nih hendak melihat wajah Nabi Muhammad. Mata kita banyak salah. Mata kita banyak dosa sehingga kita terhijab untuk memandang wajah mulianya Nabi Muhammad. Mensawat pian tamimpi Nabi Muhammad di belakangi Nabi itu syukur sudah. Kenapa? Mun memandang wajah Nabi terlalu harap pian. Terlalu harap pangkat terlalu bersih kita nih. Kita banyak rigetnya. Sawat tamimpi Nabi, tapi Nabi bebelakangan lawan kita untung dah. Untung sawat tak kumpul sama jenis lawan Nabi ngarannya. Walaupun kadang melihat muka Nabi untung dah. Untung banget toh. Ya jangan sampai lah saban malam tuh tamimpi nomor sasahanto aja. Sasahanto sasa orang gila kemalingan kita mimpi itu aja saban malam. Ngapa pahabaran? Kayak itu terus mimpi. Jadi hati-hati. Ujar bubuhan ahli ruqyah, amun orang rancak tamimpi hantu, berarti awaknya berhantu. Ujar buhan ahli ruqyah kan kayak itu buhannya nyambat toh. Nah kayak itu tuh patut artinya dibersihi awak nih betul-betul daripada dosa kayak itu. Kemudian lagi diantara kelebihan umat Nabi Muhammad, annahum aqallul umami amalan wa aktsaruhum ajran. Bahwasanya umat Nabi Muhammad itu paling sedikit amalan tapi upahnya paling banyak. Amalannya sedikit tapi upahnya banyak. Ini ciri khas umat Nabi Muhammad.
amalan sedikit tapi upahnya ganjang pian. Contohnya dalam hadis Nabi pernah menyampaikan, siapa yang membaca jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Siapa membaca itu sekali, maka 70 orang malaikat menuliskan pahalanya sampai 1000 hari. Kayak itulah rasanya kayak itu toh. Sampai 1000 hari malaikat menuliskan pahalanya. 70 ikung malaikat menuliskan pahalanya sampai 1000 hari. Hanya membaca jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Siapa detik ada perlu waktu, tapi malaikat menuliskan pahalanya sampai 1000 hari. Ini ciri khas umat Nabi Muhammad. Gawian sedikit upah ganal. Tinggal kita habak-habak lagi. Ngawi kada kah? Hafal lah nanti. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Itu aja dan dibaca banyak pahalanya. Bahkan ada salah seorang wali yang bermimpi bertemu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di dalam mimpi Nabi menyuruh beliau untuk menyampaikan kepada umat agar membaca zikir tersebut. Zikir tersebut kada asing lagi di telinga kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Siapa jar Nabi yang membaca itu 4 kali sama pahalanya membaca la ilaha illallah 72.000 kali. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat yang lain kan ada. Umat lain itu jangan itu ya. Tinggal kita hakon gak ada kalau amalkan. Kayak duduk di majelisnya. Untungnya nah pahala duduk di majelis. Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau di majelis taklim sesaat, duduknya engkau di majelis taklim 1 mat, tidak menyentuh pulpen, tidak menulis huruf, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 1000 orang budak. Ini khususiyat umat Nabi Muhammad. Amalan paling nyaman digawi di akhir zaman, di antaranya nuntut ilmu. Duduk warah, nulis kada, guring hapulang. Ini dapat aja tuh barokahnya, cuma guring tuh ilmunya yang kada dapat. Yang akhir ada bilang ke majelis tuh guring. Di majelis tuh guru aja nyaman banget guring ya. Kemahiran bang. Kada kayak itu guru aja. Anu kan majelis ini raudhah min riyadil jinnah. Taman daripada taman surga. Jadi kayaknya nyamanan mau surga tuh bang guru aja mulai guring. Itu alasan wara. Alasan mata guring. Lawan orang di majelis ini setannya banyak ya. Setannya tuh ada nama aur spesial. Maksudnya bukan setan banyak berkeliaran, nggak ada. Maksudnya tuh ada setan spesialis nama aur orang berzikir, orang ke majelis, orang baca Quran, tuh ada setan spesialis. Jadi kadang-kadang kita tuh duduk di majelis hanya orang duduk, wah aja udah mulai menguap. Ini sudah mulai burit kita nih disuntiknya sudah. Suntiknya mulai menguap, mulai ngalih dari bang dah, ngalih dah, mulai guru berceramah, guring. Bila guru nang Fatihah hanya cagat mata bangun. Banyak tuh orang di majelis gitu. Itu ngarannya orang kesetanan di majelis. Jangan dibiasakan kayak itulah, jangan dibiasakan. Pokoknya bila pian pangguringan di majelis, belajar supaya jangan pangguringan. Belajar kayak apa caranya? Belajar supaya menahani kantuk di majelis. Ini ada jualan di majelis tuh nah. Pas majelis belum mulai, kan ada bandiran. Bayar majelis sudah jalan, guru berceramah, dia berceramah juga. Banyak kayak itu aja. Itu ngarannya setan juga ma'aur. Ma'aur itu setan kayak itu aja. Ma'aur. Guru kada berceramah kan ya? Tak guru berceramah. Ini berceramah juga.
guru sajam menceramah sajam gurunya menceramah binian tuh rancak itu aku pulang di binian di sini ada sebenarnya kenapa enggak ini sebenarnya kayak apa ada nama radio katanya ini saragi binian berkulit orang kami aja binian di sini kenapa mau karancakan dia sinan di budakan toba guru baca ceramah aja juga karancakan kayak itu nah musawat biar aruhan besalon kada ada nak speaker kayak ini kada ada nyaring binian bakal kaut di patu pada sama di luar tungalihnya atau kumpulan buah binian makanya mau make kada nyaring kan nyaringnya harus suara gitu minta maaf binian lah ada nyinggung kada nyambet para karancakan ya sini kan datang di sini dada sini dada alhamdulillah wadah kami rancaknya itu wadah kami bilang sama aja sama. Tapi nya kalah kan punya speaker jadi kan dengar suaranya ada nih berarti menyimak nah semuanya masya Allah lihat masya Allah luar biasa mereka singkat kena yang pihak wa aksaruhum a'maran dan umat Nabi Muhammad ini umurnya handap-handap bahkan kata Nabi hasadu ummati baina sittin wa sab'in dikatam itu maksudnya diakhiri hidup umatku ini antara 60 sampai 70 rata-rata umur umat Nabi 60 sampai 70 lebih pada itu bonus benar ya kayak Datuk Luqman di wadah kami itu kan Datuk Luqman bin Mustafa Tantaningin ini salah satu muridnya Datuk Sapat Tambilahan anaknya Datuk Luqman itu masih ada yang hidup seikong di Tambilahan insyaallah bulan-bulan Rajab ini ke Tambilahan insyaallah nak menemui sidin di samping ziarah ke Datuk Sapat insyaallah nak pertemuan anak Datuk Luqman masih hidup tua orangnya mau kau masih di depan dirha Tambilahan tuh kalau apa kenapa ada kau bandir kau nama di sini kau makanya kalau tuh kan sebentar di Sumatera tahu ada kalau aja barangnya itu di Tambilahan tuh Datuk Luqman umur beliau 145 alim pahlawan lagi selagi di Tambilahan beliau berjuang memperjuangkan Republik Indonesia bahkan beliau itu bisi karomat bila Sidin mamandii nang anak buah Sidin nih pasukan Hizbullah itu jadi pasukan berani mati ya. Walau nusianya paling gayur paling kuncut nusia bila Sidin mandii jadi pasukan berani mati ayo hadenginya berarti apa nama Maryam hadenginya nah itu mungkin tawan di mahadang Maryam belina warau di mahadang Maryam berender ini Maryam belina bagaimana apa itu harleh cuma ada ya kalau Maryam nanom dah Anda Datuk Luqman 145 umur beliau Masya Allah itu beliau meninggalnya tahun 92 jadi Sidin meninggal ulun lahir Datuk Luqman meninggal ulun lahir nah 92 juga umur 92 umur aja 92 ulun lahir itu kan kakak aku saya diusun masih ulun kan makanya perlu papadahan buan kan hubungan ukhuwah Bani Arsyadin hubungan jemaiyah juga minta papadah buan kan Masya Allah perlu papadah ulun ini masih dihingusan masih jadi men 92 umur ulun berapa tak 29 belum lagi 30 tahu aja singkong lagi anak dua mantan lagi ya ada kau aja negara singkong tuh otaknya lain dah dikira bini itu juga anak hanya seikungannya bisik maksudnya nambahin anak lagi itu maksudnya Datuk Luqman umur 145 jarang-jarang orang ini ada itu lagi jarang adalah guru amalannya supaya umur panjang ada amalkan baca laqad ja'akum nah laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim subuh sekali maghrib sekali bila tak baca itu jamin kada mati lebih kan kadang lebih kan deh dibujuran gini aku nih buat guru-guru nih kada percaya ada dalam kitab tuh Fadilat 2 ayat terakhir surah At-Taubah
Ya laqad ja'akum kan mukaannya ujungnya wa huwa rabbul arsyil azim. Itu bila dibaca ditakdirkan Allah ilat kita membaca maghrib tadi berarti samalaman nih cirinya kita kada mati. Subuh kena bila ilat kita ditakdirkan baca laqad ja'akum sampai wa huwa rabbul arsyil azim itu berarti pertanda esok sasiangan kita kada baca mati. Mun ditakdirkan Tuhan. Selama ilat kita ditakdirkan baca itu berarti panciriannya hari itu kita kena baca mati kayak itu dah. Nah pahaman berbalikannya bila montong kita ilat kita kada ditakdirkan Tuhan membaca hati-hati. Maghrib tadi baca kalau kan jakom kada kan nang kada hati-hati malam ini hati-hati bisa ambil Israel bila tak baca insya Allah kada apa-apa. Itu pernah diceritakan dalam kitab umur ulama sampai 130. Jadi jar apa nih? Jar Allah Ta'ala nih sadam nih kami bulik nah nanti aku di dunia aja. Sampai beliau dimimpikan Rasulullah. Rasulullah itu datang ke dalam mimpi si ulama tadi. Jar Nabi hendakkah berkumpulan lawan aku? Hendak kayak Rasulullah meninggal lagi kan? Kayak apa Rasulullah? Ikam tuh ngajar malaikat Israel kadang di baparaf gara-gara ikam tak baca laqad ja'akum terus. Jadi esok jangan lagi baca laqad ja'akum. Subuh si tuan guru tadi kan ada baca laqad ja'akum lagi. Datang Israel mengambil langsung mati. Nah itu pahamannya kayak itu. Jadi bila kita ditakdirkan baca laqad ja'akum pahamannya kita kada baca mati belum. Bila sudah saatnya kita hendak mati kita kada diingatkan Allah lagi. Timbul montong ini kada ingat lagi bacanya. Rahat nang garing anangah kada lagi kita baca laqad ja'akum. Anangah tadi Pak. Kada lagi kita baca laqad ja'akum. Awara lagi sambat. Di situ tentang kesempatan Israel mah mencabut nang itu. Keamalan supaya panjang umur. Mengatakan dia subuh kena baca. Bila kada baca tak lagi nah. Hati-hati toh. Nah mesti je guru ni nang kaya nang malaikat tahu di umur orang. Ada tuh padilatnya. Nini ko pang guru yang baca aja lah kan jakom subuh tadi tang hari mate. Berarti takdir negaranya. Apa balalapah. Ada pati dikarasi itu cuma padilat. Padilat ini kabul hi. Kada kabul kada. Jadi pati dikarasi. Dia benar mengaras arus. Jadi umat Nabi Muhammad ini umurnya handap-handap. Tapi nih, walaupun umur handap-handap, wa utul ilmal awwala wal akhirah. Tapi umat Nabi Muhammad mereka memiliki ilmu orang terdahulu dan memiliki ilmu orang-orang terkemudian. Bahasa pahaman kita, umat Nabi Muhammad ini berisi ilmu lengkap daripada umat bahari. Kalau Nabi Isa itu harap pananambaan, umat Nabi Muhammad kan banyak harap mananambaan. Banyak dia harap mananambaan umat Nabi Muhammad. Macam-macam tatamba bisa. Ayo, kalau usul berenak di lempeng orang udah kami tak. Sakalang orang bejamnya. Ada orang wadah kami bahari operasi berenak tuh ada. Ada binian seiko-iko dari nambah operasinya. Cuma bermodalkan keyakinan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bacaan di mukanya bapantun. Sangkalang-sangkaling tampurung si bulu-bulu. Jangan tahalang, jangan tapaling, lakas menuju ruang nang babulu. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak itu maksudnya. Bacaan orang bahari. Tapi lihat adalah orang bahari mau operasi. Ada berbuku yakin. Bahari kalau umat Nabi Muhammad itu kan lagi gembangan cuma bermodal keyakinan kehebatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tembus berita kan gitu tuh nah kada sing payuan tuh cuma bubur biji kan bahari ada sing payuan porsi mapor sambil mami cek bubur biji itu kan kalau di babuyangan bila aku bakupor si adol karindangan berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah cuma pakai berkat itu adol tapaning melihat. Ayo bayangkan tapaning adol melihat. Nah, begisah adol nah canggih melihat
caginek adol melihat padahal pun gigi wara harap pian wa ini sare ayo mata tilaan wardah macam-macam pon bubur nang larang-larang payo makan ada padahal ibu baru gigi payo war padahal ada yang gembangan dia ya Allah cuma bermodal la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan harapnya umat Nabi Muhammad arwah kai bahari umpat Petran berjuang jadi jernih nih bacaannya tuh bila turun pada rumah Wallahu ahad ujungnya tahan dipukul tahan dibahas mana ada nyambung kalau Wallahu ahad tuh mengisahkan Tuhan Maha Esa timbul ujungnya tahan dipukul tahan dibahas kan ada nyambung tapi bermodalkan la ilaha illallah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dasar taguh setabuh pistol ada di sini ya tadi Maryam ada di sini orang bahari itu nah yaitu arwah nini bahari berkesan lapah toh hajan ini kami bahari bubukahan bila lihat Belanda ada bukahan kami tapi jualan istimewanya piannya kenapa istimewa anak pian banyak wah ya apa pian mau lah sambil bubukahan ini sama aja dulu ulang gini mikirkan gitu pian Jodoh ini saktinya lawan kain maka ajar sambil berbubukahan bila ada anak aja itu arwah nini itu ulun kan nyambat orang paninian ulun seorang apa ngaran kayak ulun Khalidi nini ulun Banjar ngaran Banjar jadi ulun hendak ke Banjar dari Baupang di paninian sampai ke Banjar apa Banjar ngaran paninian Banjar bujuran tuh ngaran nini ulun kuitan mama tuh Banjar namun kuitan abah kan bagus ya Maryam anu ngaran sidin kuitan lala apa Kai Suryan Syah bagus ya amun nang di pita umah ya Banjar kan deh makin ke atas badan ini banget bangsa ikut ngaran Datuk Kusut ya ulun jaka ulun hidup anu namui Datuk ulun suruh kasus miyah bes Kusut ngaran Kusut ya tapuntal kayak kasih tapuntal Kusut ngaran la ilaha illallah Kusut ngaran arwah Datuk Bari tuh di Pinang Kuitan Banjar teh Kusut apa guru dia nyambati pada Tuhan bukan menyambati ulun memberi paham lempian maksudnya hendak mengarani siapapun anak cucu nang baik-baik ngarannya jangan lagi nak kayak bahari kan Nabi pernah tuh sahabat datang ditakoni Nabi saya mengarani kamu Hazan ya Rasul Hazan tuh bahasa kita galau Hazan bahasa kita ya galau awal nang maru'om haja muhan tuh Hazan ngarannya maru'om ngerti gak maru'om masam muha nah, kada lalu mamanesnya muha ada lalu tuh Hazan ngarannya ganti aja Nabi ngaran ikam jadi Sahal itu kan mudah segala-galanya itu dalil nang mana ngaran kada baik sunat berganti jangan sampai beri supan ngaran ya itu jika julun datu tadi hidup masih ulun tasmiahi bersih cuma meninggal kayak apa tasmiahi lagi jadi bila bahawal ulun supan nyambat datu khususan ila ruhi kusut asal apa lagi kan apa juran tapi yang nasib di sini ada tuan kusut makanya pian ngarannya anak baik-baik kayak tadi kan bagus ngarannya tuh Muhammad Ikmal Fadli kata deh Ikram Ikmal jalaya Muhammad Ikram Fadli bungasnya kayak itu ngarannya abahnya aja stane bagus aja tuh nah apa ngarannya tuh bagus kada perlu diganti-ganti lagi bagus dah nama-nama kada bagus ngaran sunat berganti jadi di sini nih nama-nama ngaran kada baik malam besok kita tasbih bahasa malam besok di majelis mana besok enggak nah tasbih bahasa kena ulun nasmihinya langsung ganti bahasa biar batuhan sorong ini sorong kada usah tahutan kenapa mau ngaran kada baik ya Pak ngaran mudi-mudi harus berganti kan ada ngaran minta maaf lah mau ada samalah wadah kami ada nah sakar ngaran sakar ini sarang besantok ini sakar nah dibaca pakai sin kap ro sakar artinya teler dibaca pakai sakor
sin kok ro ngaran neraka ulang sareng santo dibaca syakar bujure tapi muntung kadang-kadang nyambat sakar panja wadah haji sakar ya apa maju lo sakar ngaran mabok kah neraka kayak gini sareng santo makanya kayak itu tuh jangan pati diulah ngaran cari ngapain nyaman-nyaman aja ngaran tuh itu nah nyaman-nyaman awal mencari ngaran tuh kan usah gitu muka Ustaz Google tuh malah pahit Google tuh kadang-kadang kemana-mana marah kan artinya kita pun nonton guru aja guru siapa ngaran anak ulun nah ini di sini jangan banyak bacot bila batakon toh ini bila batakon nonton guru ya Pak Eli guru minto ada lagi lain ya kenapa aja guru sama ngaran Pak RT guru gue la ilaha illallah aja guru cari akaan pulang balik kan ngene aja juga guru ngaran pulang ngene guru aja mau ngarina pulang ngene sama sawat 10 guru cari akan ngaran dan ada taruh samaannya mau aja guru lah seorang lagi ada lagi nyalin itu coba bagus-bagus lah kayak itu nah jadi orang-orang bahari itu Masya Allah lah jadi umat Nabi Muhammad diberikan Allah ilmu orang awal ilmu orang yang akhir semuanya diberikan pahamannya hebat benar umat Rasulullah ini hebat benar tinggal kita aja lagi menyadari diri kita syukur apa kada jadi umat Nabi Muhammad bila pian syukur jadi umat Nabi Muhammad syukurnya ditampaikan jangan hanya sekadar dimuntung syukurnya ditampaikan macam apa di antaranya pian membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad berdakwah tidak mesti profesinya ulama dakwah itu profesinya ampun siapa aja bisa nang dititipi Allah jabatan berdakwah melewati jabatan yang dititipi Allah kekayaan berdakwah melewati harta kadang mutlak dakwah tuh bila sudah terdengar dakwah tubuhan tuan guru itu aja kadang mau dakwahnya harus bergandeng dakwah ini harus ada kerjasama memaharapakan tuan guru kada beretaan tuan guru sugih ya ada tuan guru yang sakit-sakit ada tuh jasirin di pedalaman situ nah banyak orang kadang mengerti agama aku hendak kayak masuk di guru cuma motornya kadada geser misi minyak kadada ongkos makannya kadada ada karena sugih nambakal nah mau modali nah itu orang kayak itu nah harus jeli melihat perkembangan umat Nabi jangan salah disuruh disinggung loh hanya keluar harta jangan kayak itu itihina di mana nampak tuh guru ini berdakwah kepada laman anak guru pian napa nang kurang fasilitas dakwah nah ini orang sugih nontok nah itu nanti kehendak gitu ini kada tohok da guru nang pujuk marawagin kada kalau pang marau guru ka mana tuh lah kada ada peduli salah buat sidin nah aja ada peduli orang 42 harta tuh digunakan di sambil dakwah nah guru nah ini duitnya nah pian bawa aja anak buah pian 10 ke 20 ke sana ulun semuanya nah ini duitnya ini mobilnya ulun sewakan berapa buah perlu ini gensetnya, ini sound systemnya, bisa pian di sana. Ya kepadalaman tuh kan kalau ada modal seorang, ada mau kepadalaman tuh maharap kurang pedalaman, banyak pasang orang. Dan listrik juga pada bisa harus membawa mesin seorang. Itu dulu Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ketika beliau masuk ke pedalaman Pontianak, itu beliau membawa sound system seorang. Mulai di luarnya membawa sorangan. Jadi sampai di sana nyaman beliau memasang. Tujuannya untuk menyampaikan dakwah Nabi Muhammad. Ini bila pakai sound ini tak nyaman bersuara. Mun kada nang beson ya teh nyareng binian bakal kawat pada seorang. Nah, kayak itu Pak. Tuh orang berdakwah kayak itu bermodal. Nah, langsung paham. Nah, jadi pejabat kayak itu juga ya sudah nah buka jalan. Dan artinya kami siap mengamankan dakwahnya pian kan kayak itu dari TNI-nya, dari Polri-nya, dari pejabat yang lainnya siap mendukung dakwah mau dakwah ini berkembang pian tapi mun seiko merasa bukan mau itu urusan jalan aku aja nah ini kan mau jadi pian umuran mau jadi
Aku jadi tuan guru hendaknya kepada dalam bantu cuma dukung kededa masuk di sini aku tapi wangi awak kan dijaga harusnya ada karena jaga umpat seikong nasi di Umar umpat di motor atau seikong di motor nang kuncut berita kerja baik bayi singgahkan orang bukan berita anda aja pengawal guru sekali singgahkan orang tengah timbul pengawalnya dulu buka itu kan cocok jadi pengawal tempat pasukan berani lari kadang berani mati gitu. Nah kayak itulah jadi intinya yang ulun sampaikan ini istimewa benar umat Nabi Muhammad. Maka dari itu bersyukur kita dipilih jadi umat Nabi Muhammad dan tampayakan syukur itu diantaranya dengan kita bersama-sama membantu dakwahnya Nabi Muhammad. Itu diantara bentuk syukur. Banyak lagi cara-cara menampakkan syukur itu kepada Allah karena kita bersyukur dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan kau difaham, kau dimengerti, mudah-mudahan kau diamalkan, mudah-mudahan majelis malam hari ini diberkahi oleh Allah. Hajat-hajat kita kabul, hajat dunia, hajat akhirat. Dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa mama abah kita diampuni Allah, guru-guru kita semuanya Allah panjangkan umurnya, para habaib kita Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, kabul segala hajat. Mudah-mudahan kita bertahan kainannya husnul khatimah, diakui Nabi menjadi umat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian kita perlu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.